Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film berjudul The Thousand Pages of Dunjia. Film ini berkisah mengenai perjuangan klan Luyin di mana terdapat monster dari planet lain yang ingin menghancurkan seluruh umat manusia, dan klan Luyin harus menghentikan monster tersebut dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sebuah penjelasan bahwa terdapat sebuah kekuatan besar yang tercipta di dunia ini. Bahkan kekuatan dari benda itu mampu menghancurkan apapun tanpa terkecuali, di mana benda itu dikenal dengan sebutan Kimen Dunjia. Kita lalu diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Wan, di mana ia baru masuk anggota kepolisian dan sedang mengadakan taruhan dengan anggota polisi yang lain berupa angkat beban yang berhasil ia menangkan. Bertepatan dengan hal itu, sebuah benda asing mendarat ke bumi yang dekat dengan daerah Wan, namun tidak mengakibatkan ledakan besar yang membuat keadaan masih aman terkendali. Di keesokan harinya, Wan ditugaskan mencari pelaku kriminal dengan bermodalkan sketsa wajah dan sempat bertanya pada seorang pedagang beserta seorang wanita yang memiliki paras tidak good looking, hingga dirinya melihat seorang pria yang mirip dengan salah satu dari sketsa, dan dirinya langsung membuntuti pria tersebut yang berlaga sangat aneh. Terlihat juga pedagang wanita memiliki sebuah benda yang mendeteksi tepat ke arah pria aneh tersebut, dan ia juga turut membuntuti pria itu secara diam-diam. Dengan membawa guci berisi ikan mas, pria itu akan menyewa sebuah kamar untuk ia tempati. Namun dirinya menjadi sangat marah karena pemilik penginapan tidak mengizinkan dirinya untuk membawa hewan peliharaan. Hingga hal mengejutkan terjadi ketika ikan mas berubah menjadi monster yang langsung memakan pria aneh tersebut, dan Wan langsung menyelamatkan pemilik penginapan yang hampir saja termakan. Pedagang wanita turut membantuan untuk menyerang siluman itu, dan terlihat ia bukanlah orang biasa dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Sang monster yang terpojok memilih melarikan diri yang diikuti oleh Wan, sementara pedagang membuat semua orang melupakan kejadian itu dan langsung berubah menjadi selendang untuk mengejar sang monster. Dengan alat pelacak, pedagang mampu mengetahui sang monster yang bersembunyi di rumah bordil, dan ia malah mengalami pertarungan dengan Wan akibat sedikit salah paham. Wan juga dibuat terkejut karena sosok asli dari pedagang memiliki paras yang sangat cantik, di mana ia bernama Dragonfly yang merupakan anggota klan Luyin, yaitu sebuah klan yang melindungi manusia dari ancaman monster. Mereka lalu lanjut mencari sang monster yang mengarah pada sebuah kamar yang ditempati oleh seorang wanita cantik bernama Jiao. Dragonfly yang kenal dengan Jiao langsung bertanya mengenai keberadaan siluman yang ada di tempat itu. Namun karena Jiao menolak, Dragonfly langsung menunjukkan wujud asli Jiao yang merupakan seorang banci. Yang hal tersebut membuat Wan sangat terkejut karena ia sering mendatangi Jiao hampir setiap hari. Dengan mengamati seisi ruangan, Dragonfly akhirnya melihat sang monster yang bersembunyi pada sebuah lukisan, dan ia berhasil menangkap monster tersebut dengan sebuah jaring. Dan untuk menyembunyikan identitasnya, Dragonfly membuat Wan hilang ingatan dan tiba-tiba sudah berada di pasar. Beralih ke markas klan Luyin, tetua pemimpin menerawang sang monster menggunakan mata batinnya, dan ia sangat terkejut karena sosok monster itu hanyalah sebuah jebakan, di mana lokasi markas mereka sudah terlacak oleh musuh yang mengirim monster tersebut. Bahkan tetua merasa khawatir karena musuh yang sedang mereka hadapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetua juga memerintahkan Dragonfly untuk mencari pemimpin baru klan mereka yang sudah ditakdirkan dengan sebuah tanda berupa lambang bulan yang ada di lengannya. Sementara ia akan menemui tetua klan lain untuk berunding mengenai musuh yang mereka sama sekali belum ketahui. Dragonfly lalu mengumpulkan semua anggota yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa, dan setelah semua berkumpul, ia lalu membagi tugas untuk mencari pemimpin baru bagi klan mereka, karena hanya pemimpin baru mereka lah yang mampu untuk melawan monster yang sedang mereka hadapi. Salah satu anggota bernama juga mendatangi sebuah klinik yang menampung banyak pasien, dan sesuai tanda
tanda-tanda yang diberikan tetua juga yakin bahwa pemimpin baru mereka berada di tempat tersebut. Dengan diantarkan oleh pengurus di sana juga memasuki sebuah ruangan yang terlihat sangat mengerikan. Bahkan para pengurus berkata bahwa tidak ada orang yang berhasil keluar setelah memasuki ruangan tersebut. Juga sempat dibuat terkejut dengan banyak bekas cakaran yang memenuhi seisi ruangan, dan ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Namun ketika ia bertanya mengenai nama gadis tersebut, sang gadis seperti tidak memiliki nama, bahkan tidak tahu mengenai asal-usul dirinya sendiri. Namun juga menjadi sangat yakin bahwa gadis yang ada di depannya merupakan pemimpin baru yang sedang ia cari, dengan sebuah tanda bulan yang berada di lengannya, dan ia juga memberi nama gadis tersebut dengan sebutan Churchill. Hingga ketika mereka sedang tertawa, Churchill tiba-tiba mengalami perubahan yang membuat juga terlihat shock. Bahkan teriakannya membuat para pengurus ketakutan dengan apa yang telah terjadi pada juga. Scene beralih ke batu meteor yang beberapa hari lalu menghantam bumi, di mana keluar sosok makhluk aneh yang sangat mengerikan, dan peristiwa itu bersamaan dengan seisi kota yang ditimpa gempa bumi, dengan lokasi paling parah berada di kuil leluhur. Dragonfly yang menyaksikan hal tersebut langsung curiga mengenai kuil leluhur yang menjadi incaran dari sang monster, dan ia beserta dua anggota lain langsung bergegas mengecek tempat tersebut untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Wan yang sedang mengevakuasi para warga mencari tepat ke dalam kuil yang sudah sangat hancur, dan ia melewati celah-celah yang mengarahkannya masuk lebih dalam. Sementara Dragonfly yang sudah di dalam kuil melihat sebuah benda yang tersegel oleh banyak rantai, dan terdapat banyak sekali tengkorak yang memenuhi tempat tersebut. Ia juga merasakan energi dahsyat yang berasal dari dalam benda, dan diperkirakan benda itu memiliki usia lebih dari ribuan tahun. Sementara Wan yang terus masuk ke dalam akhirnya mengalami terjun bebas, namun ia masih selamat, hingga mereka dikejutkan dengan kedatangan monster merah yang memiliki wujud sangat mengerikan, di mana ia menggunakan kekuatan suara yang membuat Dragonfly dan yang lain mengalami rasa sakit luar biasa. Dengan sangat mudahnya monster merah mengeluarkan sosok makhluk yang kita sebut Darkness. Bahkan Darkness mampu mengalahkan anggota klan Wuyin tanpa mendapat perlawanan berarti, dan ia berniat membunuh Dragonfly yang sudah tidak berdaya. Wan yang melihat hal itu langsung melakukan serangan yang membuat Dragonfly bisa selamat. Namun dirinya harus mengalami hal mengerikan ketika Darkness memotong satu kakinya beserta lengannya yang hangus terbakar, hingga klan Wuyin memilih melarikan diri dengan meledakkan dinding tempat tersebut menggunakan sebuah bom. Alasan monster merah mengeluarkan Darkness di mana ia ingin menyatukan tubuh mereka menjadi satu agar memiliki kekuatan besar untuk bisa menghancurkan umat manusia. Namun Darkness menolak hal tersebut karena akan membuat salah satu dari mereka mengalami kematian, dan ia mengajak monster merah mencari senjata paling mematikan, yaitu Kimen Dunjia. Scene beralih kepada Wan yang dibawa ke sebuah tempat dengan mengalami luka yang sangat parah, dan klan Wuyin terlihat gelisah serta berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengobati Wan, hingga juga yang ternyata masih selamat terlihat datang ke tempat itu bersama dengan Churchill. Bahkan Churchill sangat nempel pada Juge layaknya seorang ayah dan anak. Juge lalu menjelaskan bahwa Churchill adalah pemimpin baru mereka yang berhasil ia temukan. Namun melihat sikap Churchill yang agak lain, hal itu membuat semua anggota klan merasa ragu akan hal tersebut, hingga juga menjelaskan kepada mereka mengenai apa yang telah terjadi. Ketika ia terlihat ketakutan, ternyata juga melihat Churchill berubah menjadi sosok merak monster. Bahkan Churchill seperti tidak dapat mengendalikan dirinya dengan terus menyerang juga. Namun beruntung juga mampu menyadarkan Churchill kembali setelah menyerang tepat ke arah dadanya. Mendengar penjelasan itu sontak membuat semua anggota malah tambah panik, karena mereka yakin bahwa Churchill merupakan sosok monster yang bekerja sama dengan monster merah. Namun juga membantah hal tersebut dan memperlihatkan tanda simbol bulan yang merupakan identitas pemimpin mereka. Singkat cerita, mereka mengantar Wan ke tempatnya, yaitu kantor polisi. Namun karena Wan tidak memiliki kaki dan tangan, membuat dirinya sama sekali tidak dihargai. Bahkan ia langsung dipecat dan tergeletak tidak berdaya. Dragonfly yang merasa hutang nyawa kepada Wan akhirnya memilih mengurusnya dengan semampu yang ia bisa. Namun agar identitas klan Wuyin tetap aman, Dragonfly menghapus ingatan Wan yang membuatnya lupa atas apa yang telah terjadi. Karena pemimpin baru telah ditemukan, mereka akan melakukan perjalanan untuk mencari sang tetua yang berada di kota sebelah dengan jarak lumayan jauh. Wan juga turut ikut dalam perjalanan itu dengan dalih bahwa kepolisian telah memberi Wan tugas, yang mana itu hanyalah gurauan agar Wan tidak curiga kepada mereka. Hingga setelah semua beres, mereka langsung memulai perjalanan pada saat itu.
Sementara di sisi lain, tetua klan Wuyin berada di sebuah tempat dengan Kimendunja yang ia bawa, beserta kedatangan 5 pemimpin klan lain yang telah ia undang ke tempat tersebut. Di antaranya klan besi, klan neraka, klan air, klan api, dan klan tanah. Tujuan ia mengumpulkan semua pemimpin klannya itu untuk mengaktifkan Kimendunja yang merupakan senjata paling mematikan, dan berniat menggunakan senjata tersebut untuk mengalahkan monster asing yang sedang mereka hadapi. Dengan kombinasi dari kekuatan semua klan, Kimendunja akhirnya aktif dan siap untuk digunakan. Namun mereka menjadi curiga mengenai pemimpin klan tanah yang tidak melakukan apapun, hingga terungkap ternyata ia adalah monster merah yang sedang menyamar. Darkness juga berada di tempat itu dan berhasil mengambil Kimendunja dari genggaman pemimpin klan. Bahkan ia mampu mengendalikan 4 pemimpin klan agar tunduk patuh di bawah perintahnya. Yang hal tersebut jelas membuat tetua klan Wuyin menjadi sangat terkejut. Hingga dengan diperintahkan oleh Darkness, semua pemimpin langsung menyerang sang tetua secara berturut-turut. Namun dengan teknik menggali tanah, sang tetua akhirnya berhasil melarikan diri. Namun ia harus kehilangan senjata yang sudah berada di tangan para monster. Shin beralih ke anggota klan Wuyin yang mengalami sebuah masalah ketika badai pasir menghadang jalan mereka, dan dengan arahan Dragonfly mereka akan beristirahat terlebih dahulu di sebuah tempat yang sudah lama terbengkalai. Setelah mengecek bahwa kondisi aman, mereka sempat berbincang-bincang selama beberapa saat, hingga ketika akan tidur itulah tiba-tiba aura yang sangat kuat memenuhi tempat tersebut, yang ternyata berasal dari Circle yang berubah menjadi sosok monster. Circle yang tidak bisa mengendalikan sosok monsternya langsung menyerang klan Wuyin dengan sangat brutal. Bahkan Jugo yang berniat menyerang dada Circle malah gagal melakukan hal itu yang membuat nyawanya terancam. Tanpa ada yang bisa membantu, juga hampir kehabisan napas ketika Circle mencengkeramnya dengan sangat kuat. Namun dengan terus berusaha menyadarkannya, akhirnya Circle dapat mengenal Jugo dan berubah kembali ke wujud manusia, dan mereka memutuskan melanjutkan perjalanan pada saat itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka telah sampai di kota tujuan, dan sembari menunggu kabar dari sang tetua, mereka menyewa beberapa kamar untuk beristirahat. Wan lalu menghampiri Circle dan berkata mengenai keanehannya ketika ia dekat dengan Circle, di mana tangan dan kakinya yang terputus akan mencoba untuk tumbuh kembali. Bahkan tumbuhan yang kering dapat segar kembali akibat kekuatan yang Circle miliki. Dengan sangat hati-hati, Circle menarik tangan Wan yang secara ajaib perlahan-lahan tumbuh. Bahkan ia dapat menyempurnakan kaki Wan seperti sedia kala. Namun setelah melakukan hal menakjubkan itu, Circle terlihat sangat lemas karena teknik tersebut membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Sementara klan Wuyin yang sedang berkumpul akhirnya mendapat surat dari tetua yang berada pada makanan mereka, hingga situasi tiba-tiba kacau dengan kedatangan pemimpin klan besi yang menyerang dengan sangat brutal. Untuk menghentikan serangan tersebut, para anggota Yin langsung bersatu untuk melancarkan serangan. Namun pemimpin klan besi dapat menangkis semua serangan, bahkan langsung memberikan balasan yang membuat anggota Yin tidak berdaya. Dragonfly yang datang membantu sempat melakukan perlawanan kepada pemimpin klan besi, namun ia harus menerima kekalahan dan mendapat racun mematikan yang mengenai lengannya. Dalam keadaan terpojok itulah sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi, di mana Wan yang notabene tidak memiliki kekuatan tiba-tiba mampu mengendalikan ring besi yang hampir melukai dirinya. Bahkan kekuatan pengendaliannya lebih hebat daripada pemimpin klan besi sendiri. Masih bingung akan hal itu, Wan lalu menyuruh Juge dan Dragonfly untuk membawa Circle pergi. Sementara ia akan menghadapi pemimpin klan besi dengan kekuatan baru yang ia miliki. Walau belum bisa mengendalikan kekuatannya, Wan terlihat dapat dengan mudah membuat musuh tidak berdaya. Bahkan ketika Raja Api membuat pemimpin klan besi hangus, Wan sama sekali tidak mengalami apapun. Bahkan ia malah dapat membalikan serangan Raja Api yang seketika hangus oleh kekuatannya sendiri. Beralih kepada Juge, di mana terdapat tetua mereka yang langsung mengajak untuk pergi dan menuju ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Setelah agak jauh dari Circle, sang tetua berkata mengenai Circle yang merupakan spesies monster dan mereka harus segera membunuhnya selagi Circle terkulai lemah. Namun Dragonfly mulai curiga karena tetua tidak mengerti bahasa isyarat dan malah menulis di sebuah kertas. Hingga ketika ia menghampiri Circle, juga langsung menyerang sosok lain itu yang malah membuat ia terpental. Begitu juga dengan Dragonfly yang tidak bisa melakukan apapun. Hingga ketika Circle dalam bahaya itulah tetua asli tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan Circle, dan ia langsung menyuruh juga untuk mengamankan Circle sementara ia akan melawan sosok lain itu yang ternyata adalah pemimpin klan neraka.
Baru saja mereka memulai pertarungan, pemimpin klan air datang ke tempat itu bahkan menyerang tetua beserta pemimpin klan neraka, yang hal tersebut seketika membuat mereka berdua mengalami luka yang sangat parah. Pemimpin klan air yang menginginkan kekuatan Churchill tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, dan dengan elemen air yang ia kendalikan, dirinya melilit Dragonfly juga dan pemimpin neraka dengan sangat keras. Bahkan pemimpin neraka seketika tewas akibat serangan tersebut. Sang tetua yang sudah tak berdaya tak luput dari kekejaman pemimpin klan air, yang hal tersebut membuat mereka sekarat dan tersadarkan diri, hingga Churchill yang bersedih melihat hal itu seketika membunuh pemimpin klan air dengan kekuatannya sendiri. Singkat cerita, juga akhirnya berhasil tersadar dengan kondisi sehat walafiat, yang hal tersebut diakibatkan oleh Churchill yang menggunakan teknik penyembuh. Bahkan saking banyaknya mengeluarkan kekuatan, Churchill terlihat sekarat dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Juga lalu mendapat gambaran mengenai leluhur klan Yin pada zaman dahulu, di mana ia berkata bahwa klan Yin telah melakukan peperangan selama berabad-abad, yaitu dengan sosok makhluk asing yang ingin menguasai bumi. Hingga untuk terus menekan serangan dari para monster, sang leluhur memberikan kekuatannya pada seorang gadis yaitu Churchill, dan berkata bahwa hanya Churchill lah yang mampu untuk menghentikan mimpi buruk tersebut. Setelah mendapat penglihatan itu, juga menjadi sangat bingung karena Churchill yang telah meninggal, dan ia sangat merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Meski Churchill telah tiada, namun sekarang mereka memiliki kekuatan besar yang berasal dari Churchill, yaitu berbarengan dengan teknik penyembuh Churchill yang juga memberi mereka kekuatan dahsyat. Dan Wan yang sudah membantu mereka saat bertarung akhirnya resmi menjadi anggota klan Yin dengan ditendang oleh seluruh anggota klan sebagai tanda bahwa dirinya telah resmi diterima. Singkat cerita, klan Yin langsung melakukan serangan kepada monster merah dan Darkness, dan terlihat kekuatan mereka sudah jauh bertambah, bahkan dapat memberikan serangan yang membuat para monster kewalahan, hingga monster merah menggunakan senjata penghancur dunia dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Ketika klan Yin terpojok itulah, makam Churchill tiba-tiba menghijau dengan dirinya yang bangkit kembali, dan ia sanggup mengendalikan bom-bom dahsyat tersebut agar tidak mengenai klan Yin. Monster merah yang merasa kesal langsung mengikat tubuh Churchill dan siap untuk menghancurkannya. Namun bukannya membunuh Churchill, serangan itu malah mengenai Darkness yang seketika hancur akibat ledakan tersebut, dan Churchill langsung melempar monster merah pada kumpulan bom yang membuatnya seketika langsung lenyap. Setelah situasi kembali damai, mereka langsung memperkuat klan Yin untuk terus melindungi umat manusia, karena makhluk asing akan terus menyerang bumi bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun dengan dipimpin oleh Churchill, mereka siap bertarung sampai titik darah penghabisan, dan film pun berakhir. Jalan cerita dari film ini sebenarnya sedikit rumit, dan saya telah merangkumnya menjadi sesederhana mungkin. Untuk filmnya sendiri memiliki kualitas yang sangat baik dan sangat cocok ditonton untuk menemani waktu gabut kalian. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.